Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang contoh jurnal pembelajaran untuk PPG dalam jabatan tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini sudah mulai untuk pembelajaran yaitu pada modul 1 untuk PPG dalam jabatan. Nah, pada saat ini banyak sekali pertanyaan di kolom komentar yaitu bagaimana ataupun contoh pengerjaan jurnal pembelajaran ya Bapak Ibu ya untuk yang harus Bapak Ibu siapkan untuk dikumpulkan ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini Bapak Ibu sebelum mengerjakan jurnal, pastikan di sini Bapak Ibu sudah belajar ya. Jadi di sini untuk modul yang pertama yaitu prinsip pengajaran dan asesmen umum. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan sudah bercentang hijau dan juga sudah dipelajari setiap modul dan juga submodul yang ada di PMM. Nah, ini adalah bentuk tampilan jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan ataupun belajar pada modul 1 ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyelesaikan modul, maka di sini untuk post testnya akan terbuka Bapak Ibu. Nah, post testnya di sini Bapak Ibu akan terbuka. Kemudian di sini Bapak Ibu harus mengikuti 3 post test ya, ataupun latihan eh, agar nanti menu jurnal pembelajarannya terbuka. Nah, jadi di sini juga ada nilai Bapak Ibu ya, nilai Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu selesai mengikuti post-test. Nah, bagaimana jika belum mengikuti post-test itu tidak bisa untuk lanjut ke jurnal pembelajaran. Nah, di sini di paling bawah ini ada jurnal pembelajaran. Nah, di sini kita baca prinsip pengajaran dan asesmen. Dalam tanda kurung di sini umum, kemudian jurnal pembelajaranku, prinsip pengajaran dan asesmen. Lengkapi jurnal pembelajaran. Nah, setelah diklik, yaitu keluar seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat, pilihlah satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Nah, jadi menurut kita versi terbaik ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk mengunggah jurnal, di sini ada ketentuannya Bapak Ibu. Jadi tidak asal untuk mengerjakannya. Nah, di sini kita baca sama-sama Bapak Ibu yaitu ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran. Nah, di sini menyertakan dokumen aksi nyata. Nah, di sini dijelaskan yaitu berbentuk aksi nyata, Bapak Ibu ya. Kemudian menyertakan rancangan pembelajaran yang dipilih berdasarkan prinsip UBD atau pembelajaran berdiferensiasi atau TARL atau CRT. Nah, jadi di sini yang harus disertakan yang pertama yaitu adalah rancangan pembelajaran ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah ada rancangan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, di sini Bapak Ibu harus sertakan refleksi. Nah, di sini sudah ada refleksi dan umpan balik dari rekan sejawat. Nah, jadi harus ada beberapa ketentuan yang harus disiapkan. Kemudian, di sini kita lihat lagi untuk ketentuannya. Semua dokumen digabung dalam satu file, jadi tidak terpisah-pisah Bapak Ibu. Karena nanti yang akan diupload itu hanya satu file saja. Kemudian di sini bentuk formatnya adalah bentuk format dari PDF. Nah, maksimalnya di sini adalah 10 MB ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan kembali Bapak Ibu. Aksi nyata terbaik versi Anda bisa berarti Anda lebih yakin atau puas dengan aksi nyata tersebut. Kemudian Anda lebih senang dengan aksi nyata tugas tersebut. Anda lebih bisa memaknai aksi nyata tersebut. Nah, di sini lebih diperjelas ya Bapak Ibu ya. Tidak ada benar atau salah selama aksi nyata terbaik versi Anda. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut untuk membuat aksi nyata ya. Tidak, jangan takut salah Bapak Ibu karena di sini kita belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan pilih jurnal ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan pilih klik jurnal ini ya. Nah, kemudian sebelum mengunggah di sini ada
checklist ya. Jadi jurnal pembelajaran sudah dilakukan, kemudian dokumen jurnal pembelajaran sudah dalam bentuk PDF, kemudian laporan umpan balik sudah di dalam jurnal. Nah, jadi semua di sini dalam PDF ini sudah lengkap. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk jurnal pembelajarannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh ya, Bapak Ibu ya. Jadi contoh contoh jurnal pembelajaran aksi nyata PMM. Nah, di sini seperti judul yang tadi, Bapak Ibu menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran matematika kelas 2. Nah, oleh Pak Guru Wali. Nah, di sini nanti ini contoh ya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti dimodifikasi saja Bapak Ibu. Dan juga ini bebas ya. Jadi tidak harus seperti ini Bapak Ibu. Dan ini juga belum tentu sepenuhnya benar. Nah, ini saya memberikan contoh saja Bapak Ibu. Nah, untuk agar Bapak Ibu ada gambaran untuk membuat jurnal pembelajaran. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu pastikan data diri Bapak Ibu ya untuk aksi nyata ini ataupun jurnal ini dibuat ya. Jadi Bapak Ibu silahkan isi nama guru ya. Nama Bapak Ibu silahkan diisi. Kemudian di sini nomor UKG, kemudian LPTK ataupun universitas, kemudian kelas dan mata pelajaran yang akan dibuatkan aksi nyata. Karena ini berkaitan dengan perancangan pembelajaran. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan foto sendiri, jadi boleh Bapak Ibu silahkan tambahkan saja ya di sini. Jadi boleh dimodifikasi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah data diri Bapak Ibu kita lanjut. Nah, di sini ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini ya. Jadi dari belajar UBD ini, sini dapat lihat dapat merencanakan pembelajaran yang berbasis tujuan ya. Kemudian sebelum pembelajaran saya menerapkan asesmen awal. Kemudian saya mengetahui tujuan pembelajaran dan asesmen yang saya gunakan sebagai dasar untuk merancang kegiatan pembelajaran. Saya merencanakan pembelajaran selanjutnya berdasarkan hasil asesmen formatif untuk memaksimalkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi ide apa yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan ya setelah belajar dari topik modul 1 ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, karena tadi ada diminta untuk rancangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita baca tadi untuk ketentuannya harus ada rancangan Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat rancangan pembelajaran berbasis prinsip UBD ya. Jadi nomor satu di sini menentukan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran matematika kelas 2. Kemudian di sini merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan tujuan dan asesmen awal. Nah, kemudian nomor 3 di sini menentukan asesmen formatif dalam pembelajaran. Nah, ini rancangannya Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk lagi di sini merancang pembelajaran menentukan CP dan TP terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita merencanakan pembelajaran, kita harus menentukan dulu capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajaran elemen bilangan ya, Bapak Ibu ya. Di sini membilang lambang bilangan asli sampai dengan 20. Mengurutkan bilangan asli sampai dengan 20. Menggunakan benda konkret dan menuliskan lambang bilangan asli sampai dengan 20. Menunjukkan cara penjumlahan bilangan asli yang hasilnya maksimal 10 menggunakan benda konkret. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yaitu membilang lambang bilangan asli sampai dengan 20. Kemudian tujuannya siswa dapat membilang lambang bilangan asli dari 1 hingga 20 dengan tepat. Kemudian tujuan keduanya siswa dapat mengenal dan menuliskan lambang bilangan asli dari 1 hingga 20. Nah, kemudian kita masuk lagi ke slide berikutnya. Di sini merancang asesmen awal pembelajaran untuk melihat kemampuan awal siswa. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran ada namanya asesmen awal. Jadi kita harus ketahui terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini asesmen menggunakan formatif esai.
Nah, di sini tidak harus esai Bapak Ibu ya. Jadi boleh menggunakan pilihan ganda ataupun sistem checklist ya Bapak Ibu ya. Jadi bebas Bapak Ibu silahkan disesuaikan ya atau dimodifikasi. Kemudian di sini mengurutkan bilangan dengan benda konkret, menuliskan lambang bilangan dan penjumlahan bilangan dengan hasil maksimal 10. Nah, untuk instruksinya di sini minta siswa untuk menyebutkan lambang bilangan 1 hingga 20 secara lisan. Nah, disebutkan secara lisan ya, bukan tertulis. Kemudian tunjukkan gambar bilangan 1 hingga 20 dan minta siswa menuliskan lambangnya pada lembar kerja. Nah, jadi setelah Bapak Ibu yang pertama Bapak Ibu silahkan minta siswa untuk menyebutkan angka. Kemudian Bapak Ibu silahkan tunjukkan gambar ya, agar nanti siswa dapat menuliskan angkanya di lembar kerja. Nah, kemudian untuk soalnya di sini sebutkan lambang bilangan 1 hingga 10. Kemudian nomor 2 tulis lambang bilangan hingga 11 sampai dengan 20. Nah, ini soalnya bisa dimodifikasi ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Jadi Bapak Ibu modifikasi ya karena untuk kreativitas itu tidak ada batasnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk merancang kegiatan pembelajaran. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam rancangan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini untuk pendahuluan yaitu dengan waktu 10 menit guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, kemudian guru memulai dengan bernyanyi lagu bilangan 1 sampai dengan 20 ya bersama siswa. Karena untuk anak siswa kelas rendah itu sangat mudah menghafal jika dengan bernyanyi Bapak Ibu ya. Jadi saat ini juga banyak video-video yang pembelajaran yang efektif ya dengan menggunakan media ajar. Nah, kemudian untuk kegiatan inti selama 30 menit ya Bapak Ibu ya. Ini contoh Bapak Ibu. Kemudian aktivitas membilang ya. Yang pertama di sini yaitu guru membagikan kartu angka dari 1 hingga 20. Kemudian siswa diminta membilang ataupun membilang angka 1 per 1 sambil memegang kartu yang sesuai. Nah, jadi nanti siswa memegang kartu kemudian memberikan ataupun mengucapkan angka yang dipegangnya. Kemudian di sini nomor 2 aktivitas menulis ya. Jadi ada dua di sini, mengucapkan dan menulis. Siswa diberi lembar kerja yang berisi gambar angka 1 hingga 20. Kemudian siswa menulis lambang bilangan yang sesuai di samping gambar. Nah, jadi di sini hampir sama dengan mencocokkan ya, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kegiatan penutupnya di sini selama 10 menit guru melakukan refleksi singkat bersama siswa tentang pembelajaran hari ini. Nah, kemudian guru memberikan umpan balik dan memuji usaha siswa. Nah, refleksi dan umpan balik ini wajib ya Bapak Ibu ya untuk menutup kegiatan pembelajaran. Nah, saya ingatkan lagi Bapak Ibu ini adalah contoh saja. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan dikreasikan dengan eh, eh, versi terbaik Bapak Ibu ya, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dalam pembuatan jurnal ini karena di sini belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap orang memiliki versinya, versi terbaiknya masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk mendokumentasikan ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap ada kegiatan yang menyangkut dengan PPG ini, jadi silahkan didokumentasikan Bapak Ibu. Jadi ini hal yang wajib ya menurut saya ya. Jadi nanti Bapak Ibu ada bukti dokumentasi. Nah itu jangan hanya satu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu dokumentasikan lebih ya, agar nanti dapat ditampilkan di dalam aksi nyata. Nah ini saya contohkan di sini ada 3 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih dari 3 boleh Bapak Ibu. Nanti silahkan dibuat ya. Nah kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, seperti di rancangan tadi dan juga pada ketentuan jurnal pembelajaran tadi, refleksi ya Bapak Ibu ya jangan lupa. Jadi Bapak Ibu silahkan isi refleksi ya saat melaksanakan jurnal pembelajaran ini ataupun aksi nyata ini. Kemudian
Umpan balik dari rekan sejawat. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu untuk umpan balik agar nanti kita bisa tahu tindak lanjut yang akan bisa kita ambil untuk ke depannya. Nah, jadi ini juga jangan lupa Bapak Ibu untuk dokumentasikan ya. Jadi Bapak Ibu bisa tulis ataupun bisa difoto Bapak Ibu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu memberikan kertas kepada guru ataupun rekan sejawat. Nanti Bapak Ibu bisa difotokan ataupun ditulis ya. Kalau ditulis seperti ini mungkin agak lebih rapi, namun juga bisa difoto kemudian ditempelkan di PPT ini ya. Nah, untuk rekan sejawat saya sarankan mungkin lebih dari satu orang ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti agar lebih banyak respondennya ataupun yang memberi umpan balik. Nah, kemudian eh hanya ini ya contoh jurnal yang bisa saya berikan. Jika ada kekurangan nanti silahkan Bapak Ibu berikan tanggapan di kolom komentar Bapak Ibu. Karena ini hanya sebagai contoh saja yang saya buat ya Bapak Ibu ya, agar dapat dibagikan kepada Bapak Ibu agar mendapatkan referensi nanti untuk pembuatan jurnal eh, pembelajaran mandiri untuk PPG dalam jabatan tahun 2024. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian silahkan share video ini jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat dan juga bagi yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.